Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada ketua takmir masjid yang saya hormati, kepada MC yang saya hormati, dan kepada para relawan semua yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak, sehingga Allah Subhanahu wa taala di antara dari kenikmatan itu masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersih-bersih masjid. Karena dari kesempatan itu kita bisa beramal soleh, dan itu patut kita syukuri. Karena amal soleh bersih-bersih masjid ini tidak semuanya bisa melaksanakannya, tidak semuanya bisa meluangkan waktunya. Salawat dan salam marilah kita terapkan terhadap Nabi Muhammad SAW dan para keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman kelak. Para bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa umatnya Nabi Muhammad itu kok dibilang umat yang terbaik? Ada yang tahu kenapa umat Nabi Muhammad dibilang umat yang terbaik daripada umat-umat yang lalu? Kita melihat umatnya Nabi Musa, ada umat juga, mereka juga ada ulamanya. Tapi kenapa kok umatnya Nabi Muhammad umat yang terbaik? Bahkan diceritakan orang yang masuk surga terlebih dahulu itu yang didahulukan umatnya Nabi Muhammad. Maka di sini ada tanda kutip, kenapa umatnya Nabi Muhammad itu dikatakan umat yang terbaik, tidak dikatakan umat yang buruk. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, yang ditaruh di tengah-tengah masyarakat, yang ditaruh di tengah-tengah suku. Ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini menjadi umat yang terbaik apabila kita melakukan ta'muruna bil ma'ruf. Kita beramal ma'ruf kepada orang-orang sekitar, wa tanhauna 'anil munkar, dan membenci kemungkaran dan mengingkari kemungkaran. Ini yang disebut umat yang terbaik. Karena apa? Kita melihat sejarah bahwasanya orang-orang dahulu, kenapa kok tidak disebut umat terbaik? Contoh mudahnya saja, kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Di dalam masa kaumnya Nabi Musa, di masanya Nabi Musa alaihissalam, apakah ada umat Nabi Musa itu mendakwahkan agamanya Nabi Musa ke umat yang lain? Ada, akan tapi hanya sedikit, hanya segelintiran orang. Mungkin hanya adiknya Nabi Musa. Siapa adiknya? Nabi Harun, dan orang-orang di sekitarnya. Hanya sedikit. Akan tapi di umatnya Rasulullah SAW banyak di antara mereka yang
berdakwah, mengamalkan yang ma'ruf, dia mengingatkan kepada orang lain tentang kemungkaran, diingatkan kalau misalnya ada kemungkaran, dan mengingkari kemungkaran itu, tidak melakukan perbuatan-perbuatan jelek. Itulah ciri kita sebagai umat yang terbaik. Lalu kenapa dalam Al-Quran ada penyebutan bahwasanya ada suatu kaum dia itu lebih jelek daripada anjing, perbuatannya lebih jelek daripada anjing? Karena hakikatnya manusia itu diberi otak, diberi akal. Akan tapi kelakuan mereka, kenapa kok mereka kelakuannya liar kayak hewan dan sebagainya? Itu karena mereka itu tidak mau belajar. Dan di antara sebabnya juga karena yang mengetahui itu tidak mau beramal ma'ruf, tidak mau mengingatkan kebenaran kepada orang-orang yang bersalah. Itu diantara sebab kenapa salah satu orang atau suatu kelompok dikatakan bahwasanya dia itu lebih buruk daripada anjing, lebih buruk daripada babi. Sebabnya juga karena seorang hamba itu sendiri. Sebabnya apa tadi? Tidak mau mengingatkan kebaikan, tidak mau mengingatkan kepada orang lain atas kejelekan tersebut. Jadi harus dicegah. Di antaranya juga hari kiamat. Kita tahu sendiri, hari kiamat itu akan tiba apabila umatnya Nabi Muhammad, hambanya Nabi Muhammad yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala telah tidak mau mengingatkan kepada orang lain tentang kebaikan. Apabila seorang hamba itu nggak mau amal ma'ruf, nggak mau nahi mungkar, nah inilah munculnya hari kiamat. Kita lihat sekarang, apakah telah banyak orang-orang yang mengamalkan amalan tersebut? Apakah telah banyak orang-orang yang ingin diridhoi oleh Allah? Apakah telah banyak orang-orang yang mengikuti jalannya Rasulullah? Tidak, hanya segelintiran orang aja. Mungkin hanya beberapa orang aja, tidak sampai 100 orang. Di perdesanya tidak sampai 100 orang, hanya beberapa orang aja. Maka dari itu, dari lingkup ini saya menasihati diri saya pribadi dan umumnya kepada bapak-bapak sekalian, malah kita selalu beramal ma'ruf kepada orang yang berbuat salah dan mengingkari perbuatan kesalahannya dan tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan dosa yang kita lakukan itu menyebabkan musibah apa yang kita hadapi. Perbuatan dosa yang kita lakukan itu menyebabkan suatu bencana dalam kehidupan kita. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian dari sedikit wejangan tadi. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan apabila ada lebihnya, nggak usah dikembalikan. Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.